aqrabu minni manzilatan yaumil qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Nanti di antara kita yang paling dekat manzilahnya, kedudukannya dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat adalah mereka yang senantiasa memperbanyak selawat kepada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, tentunya kita bersyukur kita bisa memulai kajian perdana kita pada malam hari ini. Jadi saya dihubungi oleh Ustaz Zainal atau Kakanda saya Zainal. Beliau ini adalah senior saya di pondok pesantren. Saya masih kelas 1 sanawiyah, beliau sudah kelas 2 aja, jadi jauh. Jadi beliau minta untuk membawakan materi daripada kitab Arba'in An-Nawawi. Jadi insyaallah kita bahas adalah sebuah kitab kecil tapi sangat bermanfaat sekali isinya, kandungannya mengenai Islam. Nah, disebutkan Arba'in Nawawi karena di dalamnya memuat 42 hadis. Meskipun disebutkan Arba'in 40, tapi isinya 42 hadis. Karena dalam bahasa Arab itu biasanya tidak menyebutkan satuannya. Seperti kalau kita ditanya dari berapa memuat yang 40-an, jadi sedianya 43 atau 45. Begitu juga disebutkan Arba'in 40 hadis. Sebenarnya banyak para ulama dahulu itu, jadi sedikit kita mengenal dulu sebelum masuk di materinya. Kita sedikit mengenal tentang kitab Arba'in Nawawi. Jadi dulu banyak ulama yang mengarang kitab semisal ini. Arba'in ada namanya Arba'in Al-Jabiri, dikarang oleh Abu Bakar Al-Jabiri. Ada yang namanya Arba'in Al-Baihaqi, ada yang namanya Arba'in Al-Mutabayyinat Ibnu Hajar. Tapi yang paling terkenal Arba'in An-Nawawiyah. Kenapa? Karena ada para ulama di dalamnya terkumpul hadis-hadis Jawami'ul Kalim, sebuah hadis yang singkat tapi maknanya padat dan dalam. Karena memang salah satu keutamaan kelebihan Rasulullah SAW, beliau itu sebagaimana sabdanya, ini putih itu Jawami'ul Kalim. Sesungguhnya aku digandarai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan Jawami'ul Kalim. Ketika beliau berkata atau bersabda itu karena sabdanya singkat, padat, tapi maknanya begitu dalam dan luas. Dan juga di antara kelebihan kitab Arba'in Nawawi ini sehingga mengungguli daripada kitab Arba'in yang lainnya, karena di hadis-hadis yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi, pengarang daripada kitab Arba'in Nawawi itu, hadis-hadisnya berfokus pada fondasi keislaman dan kaidah-kaidah hukum. Jadi kata para ulama, kalau kita sudah memahami daripada hadis yang ada di kitab Arba'in Nawawi, insyaallah kita sudah memahami Islam secara global. Secara global kan, belum secara terperinci. Itulah sebabnya banyak ulama yang mensyarah atau mengajarkan hadis-hadis yang ada dalam kitab Arba'in Nawawi. Dan itu merupakan hadis atau fondasi keislaman. Terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi. Itu diantara kelebihan daripada kitab Arba'in Nawawi. Jadi kata para ulama, kalau kita ingin menguasai Islam secara global, maka pelajarilah kitab Arba'in Nawawi. Di Arba'in Nawawi ini dikarang oleh seorang ulama besar yang bernama Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Hasan bin Husain An-Nawawi. Yang disebut Arba'in An-Nawawiyah. Beliau lahir di kota Nawa, yang disebut An-Nawawi. Seperti kalau orang yang lahir di Maros disebut Al-Marusi biasanya. An-Nawawi, Al-Makassari, gitu ya. Jadi Nawawi itu nama suku.
nama kota atau nama tempat kelahiran beliau, yang mana beliau lahir dari tahun 631 Hijriah dan meninggal tahun 676 Hijriah. Jadi beliau sangat singkat ya, kalau bisa dikatakan hanya 45 tahun. Beliau meninggal di umur 45 tahun. Jadi beliau meskipun secara angka sangat singkat kehidupannya di dunia ini, tapi beliau meninggalkan khazanah keilmuan yang sangat banyak sekali. Nah, di antara yang terkenal kitabnya yang kita pegang ini Arba'in Nawawi, ada juga kitabnya mungkin juga sering kita dengar Riyadhus Shalihin. Nah, Riyadhus Shalihin itu dari segi bahas masalah hadis. Ada juga kalau dari bahas masalah fikih kitab beliau Rawdatul Talibin dan Al-Majmu' Syarah Adab. Intinya beliau banyak menghasilkan karya-karya ilmiah yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Jadi tidak masalah ya, umur hanyalah angka-angka. Nah, seperti salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas, meninggal di usia muda, dan mungkin beliau hanya merasakan keislaman secara 7-8 tahun. Tapi ketika beliau meninggal, apa kata Rasulullah SAW? Istahza arsyur Rahman li mauti Sa'ad. Arsy-nya Allah itu bergetar dengan kematiannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena banyak kontribusi beliau dalam memperjuangkan agama Islam pada saat itu. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi begitu sekilas tentang Arba'in Nawawi dan tentang pemarangnya Imam An-Nawawi. Yang memang dulu bahkan menurut riwayat Imam An-Nawawi ini ketika masih kecil beliau berbeda dengan teman sebayanya. Kalau teman sebayanya itu disibukkan masa kecilnya dengan bermain, beliau menyibukkan dirinya dengan belajar. Bahkan ketika dipaksa bermain, beliau menangis. Dipaksa bermain, beliau menangis karena memang kecintaannya kepada ilmu. Diriwayatkan bahkan beliau itu menghadiri 12 halaqah majelis ilmu dalam setiap hari. Masya Allah. Insya Allah kita akan pada kesempatan ini, insya Allah sebagaimana disebutkan tadi, pada pekan kedua dan pekan keempat setiap bulannya kita akan membahas hadis-hadis yang ada di kitab Arba'in An-Nawawiyah. Disebutkan dalam hadis pertama, al-hadisul awwal, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs, bapaknya Hafsah. Nah, Hafsah salah satu istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab, jadi dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda. Jadi Umar bin Khattab pernah mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu, segala perbuatan itu, segala amal itu disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan ganjaran atau mendapatkan balasan berdasarkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Dan barang siapa hijrahnya karena ingin mendapatkan suatu dunia, kenikmatan dunia, atau karena seorang perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya berdasarkan apa yang dia niatkan. Diriwayatkan oleh dua imam muhaditsin, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW dalam sabdanya menyebutkan innamal a'malu binniyat.
Sesungguhnya segala perbuatan itu pasti disertai dengan niat. Jadi tidak ada kegiatan yang kita lakukan, baik itu yang berdasarkan dari pikiran atau ucapan ataupun perbuatan tingkah laku, itu pasti diawali dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan balasan yang jalan sesuai dengan apa yang dia niatkan, sesuai dengan kadar niatnya. Nah, jadi segala perbuatan kita jamaah sekalian itu nanti akan mendapatkan balasan tergantung niat kita. Apa orientasi kita melakukan suatu ibadah, apa orientasi kita melakukan suatu perbuatan. Jadi hadis ini sangat penting sekali ya. Bahkan ulama Imam Syafi'i mengatakan ini hadis di antara salah satu hadis yang merupakan poros Islam. Jadi ada dua hadis itu jemaah sekalian yang merupakan poros Islam. Yang pertama hadis ini tentang niat, yang kedua nanti ada di hadis ketiga tentang man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Jadi salah satunya poros Islam ini adalah hadis ini. Karena sah tidaknya atau kita mendapatkan pahala atau tidaknya dari perbuatan kita, dari ibadah kita, itu tergantung niat kita. Nah, meski kita semua di sini yang hadir sama-sama sholat berjamaah, mungkin sama-sama berada di sholat terdepan, tapi kadar pahala yang kita dapatkan itu berbeda, tergantung besar atau kecilnya keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang memang niatnya bagi sholat berjamaah dan betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mungkin niatnya pergi sholat berjamaah karena takut sama orang tuanya. Berbeda-beda. Ada yang mungkin niatnya pergi sholat berjamaah, alhamdulillah, karena mungkin ingin malu sama tetangganya kalau tidak pergi sholat berjamaah. Itu tergantung niat kita. Jadi makanya disebutkan wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap dari kita akan mendapatkan pahala tergantung kadar dari niat kita melakukan suatu perbuatan. Makanya pandai-pandai kita memanage, pandai-pandai kita mengatur niat kita dalam sekalian. Satu amal ibadah atau satu perbuatan itu bisa menghasilkan beberapa pahala. Satu amalan sholat berjamaah tapi bisa menghasilkan beberapa keutamaan kita dapatkan. Saya kasih contoh. Tidak ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang panjang tentang keutamaan sholat berjamaah. Tapi disebutkan di situ, barang siapa man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholati maktubah la yuridu illa sholat la yanhazu illa sholat. Jadi barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersuci, sudah berwudu. Jadi perlu kita lihat bawah di sini. Jadi beda keutamaan yang kita dapatkan ibu bapak ibu kalau kita sudah berwudu memang di rumah baru kita ke masjid. Beda keutamaan. Karena biasanya orang itu nanti di masjid baru kita berwudu. Beda keutamaan. Ada keutamaan tertentu yang kita dapatkan ketika kita berwudu di rumah kita sudah berwudu di rumah baru lagi ke masjid. Kata Nabi SAW, man kharaja min baitihi mutatahhiran ila sholati maktubah fa khutwatun tuktabu lahu hasanah wa khutwatun tamhu anhu sayyi'ah. Maka satu langkah kakinya itu akan dicatatkan baginya satu pahala dan satu langkah kakinya itu akan dihapus baginya satu kesalahan. Tapi orang yang dari rumahnya belum berwudu kemudian menuju ke masjid untuk sholat, dia tidak akan mendapatkan keutamaan itu. Jadi usahakan kita berwudu memang di rumah atau datang ke masjid. Beda lagi kasusnya kalau di tengah jalan batal wudunya. Syaratnya yang tetap mendapatkan keutamaan itu. Kemudian yang kedua, syarat yang mendapatkan keutamaan itu la yuridu illa sholat atau la yanhasu illa sholat dalam riwayat yang lain. Memang tidak ada niatnya selain keluar dari rumahnya itu kecuali memang untuk menuju ke masjid dilaksanakannya sholat berjamaah. Jadi beda dengan orang yang misalnya mau pergi ke Indomaret misalnya, mau pergi ke Oil Square, tapi di tengah jalan dia mendengarkan azan, kemudian dia singkat, dia tidak akan mendapatkan keutamaan itu. Karena tujuan awalnya dia mau ke Oil Square,
Ada dikumandangkan azan, maka dia mampir untuk sholat berjamaah. Jadi beda. Jadi ada peran dia di sini. Jadi orang yang keluar dari rumahnya memang tujuannya memang betul-betul ingin ke masjid, dia akan mendapatkan keutamaan itu. Zahiban wa rojian. Tidak hanya pada saat pergi ke masjid Bapak Ibu sekalian, tapi rojian pulang dari masjid dia juga akan mendapatkan keutamaan itu, satu langkah kaki. Itu dituliskan baginya satu pahala atau diangkat satu derajat, dan satu langkah kaki dihapus baginya satu kesalahan. Kemudian ada juga keutamaan lain. Ketika kita menuju ke masjid, tidak ada orientasi kita, tidak ada niat kita kecuali memang mau ke masjid untuk belajar. Disebutkan dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man qaba ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan an yu'allimahu fa ajruhu ka ajri al-haji tamatan hajatahu. Barang siapa yang menuju ke masjid, tidak ada yang dia inginkan kecuali untuk mempelajari sebuah kebaikan atau untuk mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan pahala haji sempurna hajinya, kata Nabi. Misalnya kita dari rumah ini, kita tahu bahwa di masjid Al-Mubarak Trika ini ada nanti kajian. Kalau sudah sholat maghrib, saya mau ke sana. Memang betul-betul niatnya mau ke masjid Trika untuk belajar, ingin mengetahui sebuah kebaikan. Tidak ada niatnya selain daripada itu. Maka kata Nabi, fa'ajru ka'ajri haji tamat al-hajat. Maka baginya pahala seperti orang yang melakukan ibadah haji tamat al-hajat, sempurna hajinya, kata Nabi SAW. Sekali lagi ada perannya di sini. Ada perannya di sini kalau kita ingin mendapatkan keutamaan itu. Maka dari tadi kita memanage sebuahnya. Dan juga kata para ulama, ibadah dan kebiasaan itu dibedakan oleh niat. Jadi ada memang kebiasaan atau perkara duniawi yang mungkin dalam pandangan mata kita perkara duniawi atau pengetahuan kita ini adalah amalia duniawi, tapi bisa menghadirkan pahala tergantung niat kita melakukan aktivitas ini. Saya kasih contoh itu sekali. Kan biasanya kita punya aktivitas dalam keseharian kita itu, misalnya kita mau tidur itu biasanya nanti kita nyaman tidur kalau kita matikan lampu tak, ya kan? Nah itu kebiasaan kita. Jadi ternyata ada anjuran Rasulullah SAW mengenai hal itu. Karena ketika beliau membahas tentang api di akhir hadisnya beliau mengatakan, faida nimtum fa'atfi'uha. Jika kalian hendak tidur, maka matikanlah api itu. Karena api pada saat itu dipakai sebagai penerangan, belum ada lampu. Ternyata itu sunnah Rasulullah SAW. Maka mulai sekarang kita kita alihkan niat kita mematikan lampu ketika ingin tidur karena ingin mendapatkan kenyamanan. Kita alihkan, saya ingin mematikan lampu karena ingin tidur karena ingin melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Maka di sini berbuah pahala. Yang tadinya kebiasaan karena cuma ingin mendapatkan kenyamanan pada saat tidur karena ingin nyenyak, kita alihkan, saya ingin mematikan lampu sebelum tidur agar ingin mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sekali lagi ada pahalanya di situ. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa, dan setiap dari kita akan mendapatkan ganjaran sesuai apa yang kita niatkan. Jadi aktivitas keseharian, aktivitas duniawian yang mungkin tidak bukan dianggap sebagai ibadah akan bisa berubah statusnya menjadi ibadah atau mahdoh, itu tergantung daripada niat kita. Saya kasih contoh yang lain. Biasanya kita kalau sudah minum susu atau sudah minum kopi, tidak enak dirasa kalau tidak minum air putih, kumur-kumur ya. Karena ada biasa lainnya kita rasa di mulut. Ternyata itu juga sunnah Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Idza syaribtumul labana fatamabalu fa inna lahu bitan. Jika kalian selesai minum susu, kan di zaman Rasulullah yang ada susu ya, cuma ada kopi. Jadi saya tegaskan dengan minum yang lain. Idza syaribtumul labana, jika kalian selesai minum susu, maka berkumur-kumurlah. Karena di mulut itu ada rasa masam, yang bisa kita hilangkan.
Jadi sekarang kalau kita misalnya sudah minum kopi atau minum susu, kita minum air putih untuk menghilangkan rasa-rasa itu, yang tadinya kebiasaan, nah kita alihkan dan kita melakukannya karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sini akan menghasilkan pahala karena kita ingin mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak sebenarnya kalau kita memang mau mempelajari aktivitas Nabi, mulai dari memang ada di buku aktivitas Nabi 24 jam bersama Rasulullah SAW, mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, itu bisa kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan tadinya mungkin kita hanya kebiasaan, dan kita lihatnya ingin mengikuti, oh ternyata ini sunnah Rasulullah, ternyata ini sunnah Rasulullah. Kita memakai sandal, kita biasanya memulai dengan kaki kanan, yang tadi kebiasaan ternyata itu juga sunnah Rasulullah SAW. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibu tayammul fi tanaqqulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senang memulai dengan yang kanan-kanan kalau beliau ketika memakai sandal atau ketika beliau memakai sisir, itu selalu beliau senang dengan yang kanan-kanan. Kita kan memakai sandal dan memulai dengan kaki kanan, nah, itu ternyata sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada peran niat di sini. Sekali lagi ada peran niat. Makanya tidak rugi kalau kita selalu meniatkan yang baik-baik ya, meniatkan yang baik-baik, diamalkan atau tidak. Nah, sebenarnya kita selalu meniatkan yang baik. Dulu ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada salah seorang tokoh, salah satu tokoh munafik, tokoh kafir Quraisy itu, dia ketika diturunkan Al-Quran, dia selalu berpikir, itu disebutkan dalam Al-Quran, innahu fakkara wa qaddar fa qutila kaifa qaddar thumma nadar thumma abasa wa basar thumma adabara wastakbar fa qala in hadza illa sihrun yusar. Jadi ada salah satu tokoh kafir Quraisy itu yang selalu berpikir bagaimana caranya agar orang-orang tidak menerima Al-Quran, agar orang tidak menerima dakwah Rasulullah SAW. Selalu berpikir, akhirnya disebutkan dalam Al-Quran. Dia berpikir, akhirnya dia mendapatkan faqala in hadza illa sihrun yusar. Akhirnya dia berkata, dari hasil pikirannya dia menyebabkan bahwasanya sesungguhnya Al-Quran ini hanyalah sihir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. In hadza illa qaul bashar. Al-Quran ini tidak lain melainkan ucapan Muhammad yang seorang manusia biasa. Dia sebabkan kepada yang lainnya, mempengaruhi. Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, sa'uslihi saqar. Dari hasil pikirannya itu, maka kita lemparkan dia ke dalam neraka saqar. Makanya niat itu sebenarnya segala aktivitas kita itu yang akan dinilai ibadah itu tidak hanya dari segi ucapan saja, perbuatan saja, bahkan pikiran kita. Jadi tidak ada sia-sia kalau kita memikirkan bahwa bagaimana caranya memajukan Islam, seperti Ustaz Sena dan Sena memikirkan bagaimana cara membangunkan masjid. Itu semua insya Allah akan mendapatkan pahala nilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun misalnya kita sudah meniatkan yang baik-baik, misalnya kalau saya ingin mencari uang, misalnya saya ingin mengejar dunia, tapi orientasi saya mencari uang, mengejar dunia itu bukan karena ingin beli motor MX, bukan karena ingin membeli HP, iPhone dan lain sebagainya, tapi karena ingin bagaimana saya bisa bersedekah, bagaimana saya bisa naik umroh, bagaimana saya bisa menabung untuk naik haji. Nah, kita sudah berniat begitu, meskipun tidak terpenuhi, insya Allah kita akan mendapatkan dari apa yang kita niatkan. Kata Rasulullah SAW, man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutiba lahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang sudah berniat, bertekad untuk melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, tapi karena mungkin ada uzur, ada halangan sehingga dia tidak mampu merealisasi gerak muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Nabi mendengarkan ucapan sahabat itu, maka datanglah hadis ini. Itu sabab wurud ya, munculnya hadis ini. Hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW ketika peristiwa hijrah. Maka hijratuhu ilallah wa rasulih, barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, tentunya dia akan mendapatkan pahala karena hijrahnya dia niatkan karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya
di dunya yusibuha al-quratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Perhatikan di kitab yang ada pada Bapak Ibu, ketika Nabi menyebutkan faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, Nabi mengulangi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Tapi kedua, di redaksi kalimat yang kedua, Nabi mengatakan faman kana hijratuhu di dunya yusibuha al-quratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya tergantung apa yang dia niatkan. Nabi tidak mengulang dua kali, maka hijrahnya karena dunia atau karena perempuan yang nikah. Tidak. Kata para ulama ini menunjukkan bahwasannya apa yang dia niatkan itu remeh, sangat remeh, sangat murah di sisi Allah dan Rasulnya. Sangat murah di sisi Allah dan Rasulnya. Karena hijrahnya itu bukan karena Allah dan Rasulnya, karena ada kenikmatan dunia yang dia dapatkan atau ada perempuan yang ingin dia niatkan karena Allah dan Rasulnya. Jadi tentunya dia akan mendapatkan pahala sesuai apa yang dia niatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian telah mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi bagaimana hadis ini memberikan faedah kepada kita, bagaimana kita pandai mengatur niat kita. Kita usahakan segala aktivitas kita itu kita usahakan agar kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin tidur misalnya, tidur. Apa tujuan kita tidur? Oh, saya tidur biar nanti cepat bangun sholat tahajud. Saat kita tidur cepat bangun sholat tahajud. Meskipun kita tidak mampu untuk bangun sholat tahajud, sebenarnya kita sudah mendapatkan pahala dari apa yang kita niatkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ata firashahu wa huwa yanwi sholatil lail, fadalarathu ainaihi." Barang siapa yang sudah berniat untuk bangun melakukan sholat tahajud, dia sudah bertekad, dia kasih nyala semua alarm di HP-nya, mulai dari alarm 1, 2, 3, 4, 5, jam 3, jam 3.15, jam 3.30, jam 3.45, jam 4. Bunyi HP-nya, alhamdulillah dia bangun. Bangun, jadi dia bangun matikan HP-nya. Karena mensebutkan Nabi, fadalarathu ainaihi, dia bangun, tapi karena dia dikalahkan oleh matanya yang betul-betul ngantuk ya. Tidak mau untuk bangun melakukan sholat tahajud. Dan kata Nabi SAW, dia sudah mendapatkan apa yang dia telah niatkan. Dia sudah mendapatkan apa yang dia niatkan. Tapi sekadar dia niatkan saja dia sudah dapatkan ya. Saya ingin kasih satu kaidah Bapak, ini sangat penting sekali ya. Ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, "Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu makana ya'malu shafihan aw muqiman." Jika seorang hamba sakit atau dalam keadaan musafir, kutiba lahu, tetap akan dicatatkan baginya pahala amalan yang senantiasa dia lakukan ketika dia sehat atau ketika dia tidak musafir. Nah, ini kaidah yang sangat penting. Jadi kalau mau tetap dapat amal ibadah, meskipun misalnya kita sakit kita tidak mampu pada sholat berjamaah, tapi kita tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah. Bukan pahala niat, beda pahala niat dengan pahala sholat berjamaah, dengan pahala sholat ibadah. Tapi kuncinya asalkan kita rutin melakukan suatu amal ibadah, seperti misalnya kita rutin sholat berjamaah, yang betul-betul kita selalu perhatian sholat berjamaah. Tapi suatu ketika kita sakit atau suatu ketika kita musafir, kan musafir memang banyak ibadah yang sulit kita lakukan. Tapi kata Nabi SAW, kutiba lahu, tetap dicatatkan baginya pahala ibadah yang dia lakukan ketika dia sakit atau ketika dia tidak musafir. Kuncinya adalah rutin, kata Nabi SAW. Bukan karena sekadar niat, beda pahala niat. Mungkin saja sebelumnya kita tidak rutin ya, sebelumnya kita tidak rutin sholat berjamaah atau kita tidak rutin sholat duha tiap harinya. Itu masih muda. Ketika sudah tua, kita sudah goyang-goyang ya, tidak sanggup lagi jalan kaki ke masjid, kita bisa. Seandainya dulu saya seandainya saya masih kuat, mungkin saya pergi sholat berjamaah. Mungkin kita di sini tidak mendapatkan pahala niat, tapi kita tidak mendapatkan pahala sebagaimana kita harus sholat berjamaah. Berbeda kasusnya dengan orang yang memang rutin, ketika waktu sehatnya selalu pergi sholat berjamaah, waktu muda selalu pergi sholat berjamaah. Tapi ketika sudah tua, dia tidak mampu lagi untuk sholat berjamaah. Allah tahu niatnya, Allah tahu ini hambaku, meski seandainya dia tidak sakit, pasti dia terus sholat berjamaah. Maka sinilah
kutiba lahu maka ayat malusoyin al-iman, maka tetap akan disebutkan baginya sekarang dia harus sholat berjamaah di masjid. Nah, di sini nih apa namanya, di dalam surah Al-Aqi disebutkan summa radadnahu asfala safila wa khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tapi ketika dia masih kuat, ketika dia masih sehat. Summa radadnahu asfala safil, kemudian kami kembalikan dia dalam bentuk yang serendah-rendahnya. Ketika itu lahir bayi, lemah, kemudian muda, kuat dan sehat. Summa radadnahu, kata Allah, kami kembalikan, artinya kembalikan seperti dia ketika masih bayi, lemah, tidak mampu lagi melakukan ibadah ini, ibadah itu, tidak kuat lagi melakukan ibadah ini, daripada itu. Maka lanjutan ayatnya, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang mereka dulu senantiasa beriman dan mereka dulu senantiasa melakukan amal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka baginya pahala yang tidak terputus-putus. Nah, itu tafsirnya di hadis ini. Nah, tafsirnya maksudnya mereka mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus, artinya ketika dia masih sehat, masih muda, mungkin setiap harinya selalu membaca Al-Quran, setiap satu hari satu juz, atau satu hari setengah juz, atau satu hari satu lembar. Itu ketika matanya masih kuat. Dan ketika matanya sudah tidak mampu lagi, meskipun baik kacamata sudah tidak mampu lagi membaca Al-Quran, tetap dia akan mendapatkan pahala sebagaimana kebiasaannya ketika dia masih sehat. Nah, ini yang dinamakan investasi akhirat kalau misalnya istilahnya gaji pensiun ya, gaji pensiun. Kita sudah tidak bekerja, kita mendapatkan gaji tiap bulan. Kita sudah tidak mampu pergi beribadah, sholat berjamaah, kita akan mendapatkan pahala berjamaah di masjid. Kita sudah tidak mampu lagi mengaji karena mata sudah tidak kuat, sudah ragu. Maka satu juz mungkin cuma hanya bisa satu lembar. Kalau baca lebih lama akan berair mata. Nah, Allah telah mencatatkan bagian pahala sebagaimana yang dia lakukan satu juz satu hari. Dia selalu sholat sunat duha 2 rakaat atau 4 rakaat tiap hari. Suatu ketika dia sakit atau dia musafir atau dia istilahnya botinya, istilahnya berhalangan lah untuk syari, maka akan tetap mencatat baginya sebagaimana dia mendapatkan pahala. Nah, jadi beda tadi kalau misalnya dia sekedar berniat, bahasanya saya tidak sakit pasti saya selalu berjamaah. Nah, kalau itu dia rutinitasnya, dia akan mendapatkan pahala sempurna, bukan hanya pahala niat yang dicatatkan satu kebaikan yang sempurna. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira sudah tiba, insyaallah alhamdulillah. Jadi semoga apa yang kita kita pelajari pada malam hari ini ada manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi selalu kita niatkan aktivitas kita, ucapan kita itu hanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat kita itu insyaallah akan disediakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya dimaafkan. Hadallahu ya bimain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, tadi kalau kita lihat betapa pentingnya niat itu Bapak Ibu sekalian, bahkan mematikan lampu, memakai sendal, dan kebiasaan sehari-hari kita yang kita pikir mungkin hal yang sepele, ternyata bisa mendapatkan pahala dan insyaallah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, itulah pentingnya ilmu, pentingnya kita menghadiri majelis ilmu agar kita mengetahui hal-hal yang biasanya kita lakukan, hal-hal yang biasa saja kita pikir, oh ini rutinitas. Tapi ternyata kalau niatnya baik, kita niatkan untuk mengikuti Rasulullah SAW, maka akan berpahala besar. Kemudian yang masih sehat, kita gaspol memang ibadah. Nanti kalau tua dapat pensiun, maksudnya tetap berjalan pahalanya. Jangan nanti tidak pernah lagi beribadah, tidak pernah lagi kerja, tapi mengharap di pensiun. Jadi mungkin kita sepakati ya, soal isya kita undur mungkin sekitar 5 menit untuk tanya jawab. Untuk mungkin, tapi yang singkat saja ya, bagian pertanyaan insyaallah ada hadiahnya. Silakan. Mungkin ada mic, silakan. Ada mic tadi di belakang.
kemudian saya membaca wal saufa yu'tika rabbuka fatarda, ingin mendapatkan di antara niatnya ingin mendapatkan karunia Allah, Kalau kita memang melihat dari makna ayatnya, kita anggap itu adalah doa. Nah, doa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa itu bisa berasal dari Al-Quran, bisa berasal dari hadis, bisa berasal dari rangkaian kata kita sendiri. Nah, dan berkata para ulama, doa terbaik adalah doa yang apa di dalam Al-Quran. Jadi tidak apa ya sekalian, tidak apa itu kita membaca wal saufa yu'tika rabbuka fatarda. Setelah kita berdoa, ya Allah, Allahumma rzuqni, ya Allah berikan aku rezeki, daripada aku rezeki, kemudian kita menyebutkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala wal saufa yu'tika rabbuka fatarda sebagai berkah agar memudahkan daripada doa yang kita sebutkan tadi. Jadi itu saya kira tidak apa-apa ya. Ada yang lain? Silakan dari bapak-bapak mungkin. Ya, saya tambahkan yang keliru mungkin kalau kita tulis di sebuah kertas bahwa saufa yu'tika rabbuka fatarda, kemudian kita bawa kemana-mana, itu dianggap sebagai jimatnya. Kita wasilah lah dengan Al-Quran, dengan berdoa dengan Al-Quran, insyaAllah itu berkah. Silakan. Waktu. Kemudian yang kedua, masalah niat dan niat. Sekarang dua ini yang tidak bisa dikatakan pada saat kita punya niat untuk daripada kadang niat itu tidak kenal tempat, tidak hanya dari usul, sehingga ini menjadi salah satu niat yang sangat merusak hati, sehingga dia ini bukan menjadi haram untuk membuatnya kita baik terlewat dari semua. Ini saya sebenarnya jadi pertanyaannya bagaimana kakak tidak berlama tertentu kalau tidak keluar dari rumah niatnya kalau itu masih untuk sholat berjamaah. Bagaimana kalau kita berada di tempat kerja? Nah, memang disebutkan dalam hadis Nabi, sholat rajulun fi jama'atin afdal min sholati rajulun fi baitihi aw fi suqihi. Wa fi suqihi di sini disebutkan oleh para ulama yang terkoyak bahwasanya itu bisa disebutkan dalam tempat kerja. Jadi seseorang yang keluar dari tempat kerjanya menuju ke masjid, tetap dia akan mendapatkan pahala itu ya. Jadi tidak dipersamping di rumah saja. Tidak tersamping di rumah saja. Atau bahkan ketika seorang kita datang bertamu di rumah keluarga. Dari rumah keluarga kita mendengarkan azan. Dari rumah keluarga itu kita berwudu, kemudian berangkat ke masjid, kita akan mendapatkan keutamaan itu. Jadi dia tersamping di rumah sendiri ya, entah itu di tempat kerja atau di tempat di rumah keluarga dan lain sebagainya. Jadi kita tetap akan mendapatkan keutamaan itu. Dan memang dia niatkan keluar dari tempat kerjanya menuju ke masjid, keluar dari rumah keluarganya menuju ke masjid, dia akan mendapatkan keutamaan yang saya sebutkan tadi. Kemudian terkait tentang dia ya, dan antara dia. Jadi dia itu bisa datang kapan saja. Misalnya saya imam misalnya Allahu Akbar. Intinya saya sudah niatkan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas, tapi saya dengar datang Pak Bupati. Tiba-tiba saya membaca surah Al-Baqarah. Nah, di sini ada hadir dia tiba-tiba ya. Itu selalu dari ayat yang selalu tiba-tiba kita lagi asik-asik sholat, tiba-tiba ada orang yang datang. Langsung memperbaiki betul sholatnya, lama rukunya, lama sujudnya itu. Ria itu selalu dilawan, jangan diikuti. Jangan diikuti. Ketika ada bisikan, kesilapan sholatnya, karena ada orang di
Tidaknya justru kita persingkat. Nah, persingkat. Atau ketika seperti tadi saya dengan datang bupati belakang sholat berjamaah datang, saya mau baca tiba-tiba ada dorongan baca surah Al-Baqarah, dia nanti bupati bilang Masya Allah. Tidak, justru kita gaskan dengan surah Al-Kautsar yang paling pendek ya. Begitu cara melawan tidak ya, jangan diikuti. Jadi beda kalau kita belum melakukan ibadah, misalnya pada surat berjamaah, tiba-tiba ada ada bisikan, jangan bukan ibadah, nanti berlari orang bilang, mungkin dibilang orang alim. Nah, justru kita harus melawan itu, meninggalkan suatu ibadah karena tidak ingin dilihat, itu dia. Itu dia. Bagaimana niat awal kita, itu yang kita lakukan. Jangan yang niat datangnya nanti, jangan yang niat dan bisikan datangnya di tengah pada saat kita melakukan aktivitas ibadah, itu dari ya. Seperti itu ya. Intinya bagaimana kita dari niat awal, dari saya membaca surah Al-Ikhlas, kita baca surah Al-Ikhlas. Tadinya saya ketika sholat sunat, sebagaimana biasanya kita sholat sunat sebagaimana biasanya. Ya, seperti itu. Kita melawan bisikan-bisikan yang ada dalam diri kita, dan kita melakukan suatu ibadah melenceng daripada niat awal kita. Nah, itu seperti itu ya. Saya kira kita cukupkan ya karena waktu. Insya Allah 2 pekan lagi kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Arba'in Nawawiyah. Hadiahnya insya Allah dipindahkan ke pertemuan selanjutnya. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua. Apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan insyaallah taala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.